Cek. Tes. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih berada di bulan Syawal. Saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan dan mengampuni segala dosa dan salah. Kemudian kita masuk di bulan Syawal, artinya bulan peningkatan. Sehingga para ulama sepakat menjelaskan tentang tanda orang yang puasanya diterima. Tanda orang yang ibadahnya di bulan puasa itu diterima oleh Allah, yaitu ketika di bulan Syawal mereka tambah semangat. Semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam meningkatkan iman, juga semangat di dalam beramal. Dan artinya kalau masuk di bulan Syawal kok kemudian melorot, melemah dalam semangat beribadahnya, itu tanda bahwa puasanya tidak diterima. Dan itu Rasulullah sudah mengingatkan jauh sebelum puasa, berapa banyak orang yang puasa hasilnya hanya lapar dan dahaga saja. Juga berapa banyak orang yang berdiri sholat tapi hanya mendapat capek. Lebih jelek lagi, kata Rasulullah SAW, ada orang yang keluar dari bulan Ramadan, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah, maka kata Rasulullah, celaka dia. Nah, celaka orang yang keluar di bulan Ramadan, kemudian tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah SWT melindungi kita darinya, dan Allah memberi taufik kepada kita menjadi orang yang betul-betul menjaga diri kita, meningkatkan diri kita. Kita lanjutkan pelajaran tafsir, pelajaran Al-Quran. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tanda orang yang cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Dicintai maksudnya difahami, dipelajari. Untuk memahami ayat-ayat atau Al-Quran, yaitu dengan mempelajari tafsirnya. Alhamdulillah kita di tempat ini Allah takdirkan berjalan pelajaran tafsir untuk bisa memahami ayat-ayat Allah. Karena kata beliau, tanda orang yang cinta kepada Allah adalah cinta mempelajari Al-Quran. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mempelajari satu ayat dari Al-Quran sampai paham maknanya itu lebih baik daripada membaca walaupun semalam suntuk. Membaca Al-Quran semalam suntuk itu tentu kita tidak mampu, mungkin berat. Tapi ada yang lebih baik, walaupun satu ayat dia pahami,
dia pelajari maknanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah. Maka barang siapa mencintai sifat Allah, mencintai itu namanya mencintai Allah, akan bersemi di hatinya. Sebagaimana juga ada seorang sahabat yang pernah kita baca hadisnya, membaca setiap sholat membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad setiap sholat, sampai oleh sahabat yang lain diadukan pada Rasul, apa yang mendorong kamu membaca surat Al-Ikhlas setiap sholat? Maka orang itu menjelaskan, karena surat Al-Ikhlas itu berisi sifat Allah. Wa ana uhibbur rahman, dan saya mencintai Ar-Rahman, mencintai Allah. Dan ayat semakin berisi tentang sifat Allah, semakin tinggi nilai ayat itu. Sehingga Ubay bin Ka'ab pernah ditanya, ya Ubay, ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka beliau mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu surah ayat kursi. Karena di dalamnya satu ayat itu lebih dari 20 sifat Allah. Jadi semakin ayat itu menerangkan tentang sifat Allah, semakin tinggi. Tapi ketika orang tadi yang membaca Al-Ikhlas setiap sholat, kemudian dia menjawab, karena di dalamnya atau Al-Ikhlas itu berisi tentang sifat Allah, dan saya mencintai Allah. Maka kata Rasul, kabari orang itu, sesungguhnya Allah mencintai orang ini. Orang yang membaca Al-Ikhlas itu buah yang termulia, buah yang terbaik dari amalan. Kenapa dia kok tahu bahwa Al-Ikhlas itu isinya sifat Allah? Nah, itu buah dari ngaji, buah dari mempelajari. Tidak mungkin orang itu tahu, paham, kalau tidak mengerti. Seperti Ubay tadi, ketika ditanya ayat apa di dalam Al-Quran, kan banyak ayatnya, berapa ribu. Ayat apa di dalam Al-Quran yang kandungannya paling agung? Berarti mau jawab itu kan dia sudah tahu seluruh kandungan ayat. Ya, seluruh kandungan ayat dia sudah paham. Kemudian dia tahu yang paling agung, yaitu ayat kursi. Di riwayat lain juga sudah saya sampaikan hadisnya di tafsir surat Al-Kautsar. Karena engkau telah mencintai Allah dengan direalisasikan dengan selalu membaca Al-Ikhlas, maka menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah. Di riwayat lain Allah katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan engkau ke surga dengan membaca surah Al-Ikhlas tadi, dan karena cintanya dia kepada Allah. Dan itu kan sudah tercapai seluruh maksud dan tujuan kita, yaitu apa? Sampai ke surga Allah, selamat dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam rangka untuk mengenal Allah. Nah, dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, dalam rangka untuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Nah, kita sudah sampai di surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ayat terakhir ya. Setelah yang lalu diterangkan tentang innahu lihubbil khairi la syadid, sesungguhnya manusia itu ini ya.
yang terakhir dulu sampai sini, wala takadu, dan hampir-hampir kamu tidak mendapati tajidu ahadan yaslimu minal hubbi asyadid lil mali, hampir-hampir kamu tidak mendapati orang yang selamat dari sangat cinta kepada harta. Tafsir dari firman Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta sampai dia mempunyai sifat jelek karena sangat cintanya pada harta, sangat berefek innal insana li rabbihi lakanut. Ayat berapa itu lakanut? Lakanut artinya menentang Allah. Sudah lalu pembahasnya. Kenapa dia menentang Allah? Karena manusia itu lihubbil khairi lasyadid, karena sangat cintanya pada harta. Kata beliau tadi bahwa hampir-hampir kamu tidak mendapati orang yang selamat dari sangat cintanya pada harta. Amal hubbu mutlaqul hubbi fahadha sabitun likulli ahadin. Kalau sekedar cinta, senang pada harta, nah ini bisa mencakup seluruh orang, meliputi semua orang. Kalau orangnya sehat, orangnya masih waras, pasti mencintai harta. Itu sudah tabiat. Tapi sampai sini pun tidak jelek kalau sebatas mencintai harta, selama tidak sampai merugikan akhiratnya dan tidak lebih tinggi daripada akhiratnya. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu paling tingginya cita-cita kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia itu akhir daripada ilmu kami. Nah, ma min insanin, tidak ada manusia illa wa yuhibbul mal, tidak ada manusia yang tidak mencintai harta. Lakin nasyiddata laisat likulli ahadin. Tapi sangat cinta pada harta itu tidak semua orang. Tidak semua orang itu sangat cintanya pada harta. Bagaimana? Dia mengambil harta sebatas kebutuhan yang disebut dengan hajat, yaitu selama dia hartanya sebatas bisa menolong beribadah kepada Allah, sebatas dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau sampai merusak ibadahnya, merusak akhiratnya, maka ditinggal. Seperti Nabi Sulaiman pernah terlambat sholat asar karena asik merawat kuda, maka disembelih seluruh kudanya karena telah melalaikan akhiratnya. Kemudian oleh Allah diganti dengan yang lebih baik dari kuda, apa itu? Angin, ya. Adapun sangat cinta pada harta itu tidak semua orang. Ada di sana orang zuhud. Orang zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi kalau mau ngambil sesuatu, manfaat akhiratnya apa? Oh, nggak ada, ditinggal dia. Kalau lebih di bawahnya, itu warok namanya. Warok itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Jadi kalau warok itu masih mau, ini itu mau. Pokoknya tidak haram, tidak membahayakan akhiratnya. Tapi kalau zuhud itu lebih tinggi, karena dia lihatnya pahalanya, manfaat akhiratnya apa. Kalau tidak, ya dia tinggal. Ba'dun nas yuhibbul mala, sebagian manusia mencintai harta, alladzi taqumu bihil kifayah, mencintai harta sebatas kifayah, cukup. Nah, cukup kalau rumah tidak bocor, tidak kepanasan. Nah,
berlindung dari binatang, hewan-hewan, ular dan seterusnya, pakaian sebatas menutup aurat, nah, makanan sebatas menegakkan punggung. Wa yastaghni bihi an ibadillah, dan sudah bisa membantu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini standarnya ya. Nah, wa ba'dun nasi, tapi sebagian manusia yuridu aktsar, sebagian manusia pingin lagi, pingin lebih banyak. Wa ba'dun nasi yuridu ausa wa ausa, sebagian manusia ingin lebih luas lagi, sampai lalai, akhiratnya terlupakan, tidak terurus. Nah, belum terpenuhi, hampir-hampir semua pecinta harta itu belum terpenuhi keinginannya, sudah mati dulu. Rumahnya magrong-magrong bahasa kita. Kemudian dia banyak penyakitnya, dikeluarkan dari rumahnya yang megah dan dibawa ke rumah sakit, sudah nggak boleh lagi masuk ke rumahnya. Padahal dia sudah mulai kecil mengumpulkan. Nah, setelah tua sudah dikumpulkan, dia dikeluarkan dari rumah, masuk ke rumah sakit, tidak boleh pulang lagi, pindah ke rumah yang sempit. Nah, istrinya yang sayang-sayang. Nah, fal muhim anna kulla insanin, yang jelas setiap manusia fa innahu muhibbun lil khair. Ayat ini menerangkan bahwa setiap manusia itu memang mencintai harta, ai lil mal itu harta. Walakin asyiddata tahtalifu, tapi sangat cintanya itu berbeda-beda. Nah, wa yahtalifu fiha nasu min syahsin lil akhar, masing-masing orang berbeda-beda. Summa inna Allah ta'ala dzakkara al-insani halan la budda lahu. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keadaan manusia yang pasti. Yang pasti. Kalau harta walaupun dikumpulkan itu belum tentu dia bisa menikmati. Kebanyakan malah yang menikmati itu ahli waris. Dan setelah dipegang ahli waris karena anaknya nggak diajari agama, mau sedekah untuk orang tuanya aja berat. Nah, diriwayatkan dalam kitab-kitab bahwa ada seorang kaya yang meninggal, anaknya banyak, kaya sekali, dan saat dinasihati oleh orang sekitarnya, boya bangun masjid, dikhususkan pahalanya untuk ayahmu. Apa jawaban anaknya? Lah, bapak itu masih hidup saja malas bangun masjid. Lah kok saya ini sudah, kami butuh banyak kebutuhan. Nah, maka Allah sebutkan di ayat berikutnya, di ayat-ayat terakhir ini, tentang keadaan manusia yang tidak bisa tidak atau pasti dialami. Faqala afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Maka manusia tidak tahu bagaimana nanti kalau dibangkitkan dari kubur. Ini pasti, setiap orang pasti mengalami ini. Fayu'malu lidzalika, sehingga kalau nyadari ini ya, kalau menyadari ini bahwa setiap manusia akan dibangkitkan, maka dia ya'malu lidzalik, dia akan berbuat untuk itu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu, orang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang mampu menahan nafsunya, terutama nafsu syahwat. Kalau di ayat ini tadi ya, cintanya pada harta. Mandana nafsu, orang cerdas itu orang yang mampu menahan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematiannya di alam kubur ini.
Dan ini kan suatu yang pasti, setiap kita cepat atau lambat itu pasti masuk ke liang kubur. Kata Al-Imam Al-Irbiri, semua kebanyakan manusia itu tidur di dunia ini. Baru bangun kalau sudah mati. Kalau masuk liang kubur baru bangun sadar. Ternyata, dia kondisi di dunia lalai dan minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi. Atau sebelum dia dikubur sudah minta kepada Allah, ya Allah tunda kematian saya walaupun sebentar. Tidak ada penundaan kematian itu. Semenit pun, 1 jam pun tidak bisa. Maka orang cerdas ini yang dipikir. Kalau dunia nggak dipikir pun itu datang, karena dunia itu sudah dijamin, sudah ditulis sebelum lahir. Rizkimu hari ini apa? Pisang. Ya makan pisang sebentar lagi. Yang nggak ditakdirkan dalam kandungan tidak akan menyentuh pisang itu. Ya. Yang ngambil pisang siapa? Yang sudah ditakdirkan sebelum lahirnya. Wala yakun hammuhu al-mal. Sehingga dia cita-citanya di dunia bukan menumpuk harta, bukan menghabiskan usia pikirannya mencari harta. Harta kan tadi sudah dijamin. Perkara walaupun tidak dipikir, itu akan datang. Walaupun kamu lari, dia akan datang. Harta itu akan mendatangi. Karena sudah catatannya dan tidak akan keliru. Afala ya'lamu ay yatayaqqanu, apakah mereka tidak yakin? Ini yang menyebabkan orang malah sibuk dengan dunia, lalai dengan akhirnya karena tidak yakin. Ai idza bu'sira ma fil kubur idza nusira wa adhara, ketika di nusira itu artinya dibangkitkan, wa adhara dan ditampakkan. Fa inna an-nasa yakhrujuna min kuburihim li rabbil alamin, karena manusia nanti akan keluar dari kuburan mereka untuk menghadap Rabbul Alamin. Dikubur atau tidak, ya. Misalnya dimakan hewan buas atau terbakar, hilang, nggak ada, walaupun apinya sudah dibawa angin kemana atau tenggelam di laut, itu mereka akan dibangkitkan. Kanahum jaradun muntasir, seperti belalai, seperti laron yang berterbangan. Yahrujuna jami'an bisihatin wahidatin, hanya dengan satu tiupan saja manusia sudah seperti jamur keluar ke permukaan bumi. Sebagaimana firman Allah, in kanat illa sayhatan wahidatan fa'idahum jami'un ladaina muhdarun. Ketika ditiup satu tiupan, kemudian mereka semuanya sudah hadir di hadapan Allah, menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah, ditanya masa mudamu untuk apa, usiamu, umur itu ditanya oleh Allah. Detik-detik yang kita gunakan setiap detiknya itu ditanya oleh Allah. Nafas yang kita pakai setiap detik ini juga ditanya oleh Allah. Tidak akan berpindah dari hadapan Allah sampai ditanya usianya, masa mudanya digunakan untuk apa. Wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang di dalam dada. Kalau tadi dikeluarkan di alam kubur, kemudian setelah kumpul di hadapan Allah, ditampakkan apa yang di dalam dada. Jadi ada dua pembongkaran, ya. Pertama dibongkar oleh Allah manusia dari alam kubur, dikeluarkan. Kemudian setelah keluar semua, dikeluarkan apa yang ada di dalam dadanya. Wa hussila ma fis sudur. Maka kalau baca ayat ini ketika sholat, itu mengingatkan kita, karena Al-Quran itu tadi makanan hati. Makanan yang paling bergizi itu adalah Al-Quran, ayat-ayat. Dan Al-Quran juga menjadi, karena hati itu juga haus, bisa haus. Itu lega, hilang hausnya kalau orang itu baca Al-Quran, asalkan paham maknanya.
Nah, maka kalau seperti tanaman, sebagaimana banyak ayat hadis Allah menyamakan hati itu seperti ladang, kemudian Al-Quran itu seperti airnya yang menumbuhkan tumbuhan. Sebagaimana kita lihat tanah itu kering kerontang, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika turun hujan, itu keluar tumbuh-tumbuhannya, keluar hijau. Demikian juga hati kerontang, bahkan mati. Kemudian setelah terkena Al-Quran, paham dengan Al-Quran, keluar kecambahnya, bersemi. Makanya Rasul mengatakan Allahumma ja'alil Quran rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu rabi. Rabi itu bersemi, sehingga hatinya menjadi tenang, bahagia, tentram. Dan itu hanya dengan Al-Quran, tidak ada dengan lainnya. Walaupun orang minum obat penenang sehari 3 kali, itu tidak akan tenang. Karena hanya cuma didiamkan organ tubuhnya, tapi setelah itu balik lagi, obatnya hilang, balik lagi, gelisah lagi, baru hilang dengan Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mengalami kehidupan yang gelisah, resah, stres, depresi. Nah, obatnya apa? Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, Al-Quranu sifaun lima fis sudur. Al-Quran itu obat bagi penyakit-penyakit hati. Aima fil qulubi, apa yang ada di dalam hati itu akan dikeluarkan. Minan niat. Kita semua ini, mulai saya yang bacakan kitabnya, bapak-bapak yang hadir di sini, niatnya apa ke sini? Ya kalau sepintas secara zahir mau ngaji, ikhlas karena Allah. Tapi kan hakikatnya bagaimana, Allah yang tahu. Nanti akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Wa a'malul qalbi, dan juga akan dibongkar oleh Allah segala amalan hati. Katawakuli, seperti tawakal, warraubati, raubah, penuh harap. Nah, penuh harap seperti kita hadir di majelis ilmu, berharap ingin pahala dari Allah, ingin mendapat ridha Allah, ingin mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu taufik? Pencocokan dari Allah kepada apa yang Allah ridhoi. Kalau tidak diberi taufik, orang itu pasti binasa. Karena berada di luar rel yang diridhoi. Itu lawan dari taufik. Imam Al-Qayyim mengatakan itu al-ghaflah. Makanya setiap kita mutlak butuh kepada taufik kalau ingin selamat sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Warrahbah, ini raubah, ini juga amalan hati. Penuh harap, kita berharap menjadi hamba yang diridhoi, diberi taufik, dirahmati. Warrahbah, rahbah itu penuh kecemasan. Jangan-jangan ibadah saya tidak diterima, jangan-jangan puasa saya tidak diterima. Itu rahbah. Maka ini harus menjadi sifat dari ibadah, penuh harap dan penuh kecemasan. Nah, wal khaufu, dan rasa takut. Ini juga masuk amalan hati. Warraja, penuh harap. Wa ma asbah dzalika, dan yang semisal itu dari amalan hati nanti akan dibongkar oleh Allah. Usila ma fis sudur, dan akan ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Kalau sekarang kan masih bisa menyembunyikan semua. Wa huna ja'alallahu azza wa jalla al-ma'idda ma fis sudur, al-umdatu ma fis sudur. Maka di ayat ini Allah menjadikan umdah ma fis sudur. Umdah itu hakikat nilai manusia, itu apa yang ada di dada. Bukan zahirnya, bukan badannya, apalagi hartanya.
Makanya Rasul mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat badan-badan kalian, tidak melihat tampang wajah-wajah kalian, tapi yang dilihat oleh Allah walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum, yang dilihat hati, karena ini nilai manusia di hatinya. Cuma kebanyakan manusia malah perhatiannya ke fisiknya, ke badannya, hatinya tidak peduli. Contohnya ketika sakit, badannya sakit flu atau apa, segera deh. Tapi ketika di sana ada pengajian untuk mengobati hatinya, untuk menyembuhkan penyakit hati, dia santai saja. Tidak mau hadir di majelis ilmu, itu orang yang sakit hati, orang yang sakit hati, karena kebodohan itu termasuk penyakit hati. Nah, bahkan kalau gelisah itu masih mending, kalau bodoh itu penyakit hati yang enggak terasa. Kalau Rasulullah SAW mengatakan fa inna su'al, nah, karena bertanya itu sifaul ai. Bertanya ketika ada seorang sahabat yang memberi fatwa bukan tidak berdasarkan ilmu. Ada orang yang diutus pasukan, kemudian ada yang junub, ya. Kemudian orang junub tanya kepada yang lain, apakah saya boleh tidak mandi? Oh, tidak bisa, harus mandi. Nah, setelah mandi orang ini demam, kemudian meninggal. Dilaporkan ke Nabi, sebenarnya dia tidak harus mandi, cukup tayamum. Fa inna shifa'ul ai, kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya obat kebodohan as-su'al, bertanya. Nah, kalau nggak mau tanya, duduk dengarkan ilmu. Artinya kejahilan, kebodohan itu termasuk penyakit hati. Kan jarang orang yang mau hadir ke majelis ilmu itu jarang. Mempelajari obat dirinya itu jarang. Nah, wa huna ja'alallahu azza wa jal al-umdah ma fi sudur kama qala ta'ala, seperti firman Allah di ayat lain surat At-Tariq ayat 9 10, yauma tublas sarair, ketika ditampakkan yang rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka ketika itu tidak ada kekuatan dan tidak ada penolong. Nah, hampir sama dengan ini, wa hussila ma fis-sudur. Li'annahu fid dunya, karena manusia di dunia yu'amilun nasa mu'amilataz zahir. Kalau di dunia manusia itu kalau di dunia manusia berhubungan dengan manusia itu secara zahir. Urusan dunia manusia berhubungan dengan manusia secara zahir. Secara zahir baik, ya kita menilai baik. Secara zahir jelek, kita menilai jelek. Nah, hatta al-munafiki yu'amilu kama yu'amilul muslim haqqo. Sampai Rasul dengan orang munafik, nah, yang kata Rasul, kata Allah itu di keraknya neraka, diperlakukan oleh Rasul seperti orang muslim. Nah, lakin fil akhirat, tapi nanti di akhirat, al-amalu alama fil qalbi, urusannya dengan apa yang ada di dalam hati. Artinya setiap kita kayaknya lebih mengutamakan bagaimana hati kita ini. Ke Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti menghadap Allah itu tidak akan selamat kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Walaupun badannya orang yang glowing di dunia ini, itu kalau hatinya tidak salim, hatinya kotor, tidak akan selamat, kata Allah. Walihadza yajibu alaina an na'tani biqulubina, dari itu wajib bagi kita untuk perhatian biqulubina, dengan hati-hati kita, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu.
Qoblal a'mal, bahkan sebelum beramal, hatinya ditata dulu. Sehingga kata para ulama, menata hati itu lebih berat, lebih susah daripada amalannya. Nah, tadi dari rumah dia mau sholat isya. Begitu habis takbir, hilang. Tahu-tahu sudah salam. Nah, menjaga keistiqomahan hati itu berat, lebih susah. Kalau badannya kan anteng, ya anteng, nggak ada geraknya bersama imam, tapi hatinya kemana-mana. Nah, li'anal qalba, karena hati huwallazi alaihil madaru, karena hati itulah nilai seseorang. Nah, keadaan seseorang tergantung keadaan hatinya. Wa huwa alladhi sayakunul jaza, berdasarkan kondisi hati balasan itu nanti diterima yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat balasan itu tergantung hatinya. Nah, sampai kata Rasul, ada orang dari kecil amalannya amalan ahli surga. Secara zahir yang nampak di pandangan manusia dia orang baik-baik sekali, ahli ibadah, masya Allah, derma dan seterusnya. Tapi dia ahli neraka kata Rasul. Menjelang matinya dia malah beramal amalan neraka dan dia masuk neraka karena catatannya, takdirnya atau hatinya dan sebaliknya. Walihada qala wa khussila ma fi sudur, sehingga Allah katakan nanti, kenapa ini ditampakkan apa yang di dalam hati? Karena disitulah manusia nilainya. Karena berdasarkan yang di hatilah manusia akan dibalas. Wa munasabatul ayataini ba'duha li ba'din, kesesuaian dua ayat tadi, wa bu'sira ma fil kubur, dibangkitkan manusia dari alam kubur dan ditampakkan dengan apa yang di hati, itu kedua ayat ini saling berkesesuaian. Annabu sirata ma fil kubur ikhrajun lil ajsati min bawatinil ard, bahwa dibangkitkan manusia dari alam kubur itu manusia dikeluarkan badannya dari perut bumi. Wa tahsilu ma fis sudur ikhrajun lima fis sudur, kalau penampakan apa yang di hati itu adalah Allah mengeluarkan apa isi hatinya, bagaimana isi hatinya, apa yang ada di dalam hatinya, di dalam dadanya. Fal bu'siratu bi'siratu ma fil kubur amma takinnuhu al-ard. Bu'sira ma fil kubur itu apa, bumi mengeluarkan apa yang ada di perutnya. Nah, dan kemudian manusia mengeluarkan apa yang di dalam dadanya. Itu maksud kesesuaian wa bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Ini di sini Allah terangkan tentang sifat Allah. Nah, untuk kita jangan sembrono pun, nah, supaya kita mempunyai sifat muraqabah. Nah, muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat dan diketahui oleh Allah. Inna rabbahum, sesungguhnya Rabb manusia, Tuhan manusia dengan manusia yauma'in la khabir, pada hari itu khabir. Khabir lebih dalam dari ilmu. Ai innallaha azza wa jal bihim ai bil ibadi la khabir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bihim dengan manusia. Walam yakul bihi. Sesungguhnya Allah itu dengan manusia pada hari itu la khabir. Nah, al-insan ay kullu insan. Seperti insan seperti kata-kata insan itu manusia. Ini secara makna sama dengan bihim.
Insan itu manusia, walaupun kata-katanya tunggal. Insan ini satu, kalau jamaknya anas. Ya. Jamaknya itu anas itu banyak, tapi tunggalnya insan. Walaupun ini kalimatnya tunggal, tapi maknanya jamak. Maknanya jamak. Sama dengan ini tadi. B. Kemudian Allah SWT mengaitkan bahwa pada hari itu Allah Maha Tahu dengan mengatakan inna rabbahu bihim yauma idzin lakhabir. Sesungguhnya Rabb mereka, Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui. Loh, apakah Allah itu Maha mengetahui hari itu saja? Tidak. Walaupun sekarang pun Allah Maha mengetahui. Cuma kenapa dikatakan pada hari itu? Li'annahu yaumul jaza. Karena pada hari itu beda dengan hari-hari sekarang. Kalau hari-hari sekarang kejelekan banyak ditutup oleh Allah Azza wa Jal. Nah, setiap kita banyak alasan dan menutupi masih bisa. Tapi nanti pada hari pembalasan, nah, wal hisab, hari hisab, innallaha alimun khabirun fi dzalikal yaum wa fi ma qablahu. Karena Allah itu Maha tahu pada hari itu dan sebelumnya. Fahuwa jalla wa ala alimun bima kana. Allah itu alim, Maha tahu apa yang terjadi pada manusia, wa ma yakun, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya nanti Allah itu Maha tahu. Di sini ayat terakhir ini inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir, ini pelajaran ke muraqabah tadi. Muraqabah itu buah dari 5 nama Allah. Pertama, Allah kita tentang nama Allah yaitu Basir. Basir itu Maha melihat. Yang kedua, Alim. Apa Alim? Maha mengetahui. Yang ketiga, Sami. Apa Sami? Maha mendengar. Kemudian yang keempat, Qadir. Maha kuasa. Nah, yang kelima, Khabir, Basir, Alim, Qadir. Apa yang kelima? 5 disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Nah, maka orang kalau itu kata Imam Asy-Syinkiti rahimahullah di dalam kitab Adwaul Bayan, muraqabah ini termasuk paling tingginya menurut kesepakatan ulama. Para ulama sepakat bahwa muraqabah ini a'dzamuz zajir. A'dzamuz zajir itu paling tingginya pengendalian diri. Pengendali diri manusia itu adalah muraqabah ini. Artinya kita akan mau berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, itu tidak jadi tertahan oleh sifat muraqabah ini. Maka kata beliau, kebanyakan orang takut kalau dilihat orang ketika mau berbuat maksiat, tapi tidak takut dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia sembunyi-sembunyi di kamarnya, main HP dengan berbuat maksiat, telinganya, matanya berbuat maksiat, tidak ada orang. Nah, hanya mengunci pintu. Maka itu orang binasa, celaka. Dia merasa aman dari penglihatan Allah, dari pengetahuan Allah, meremehkan dengan siapa dia berbuat maksiat. Nah, dan dia lemah keyakinannya tentang balasannya. Merasa tidak akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka ini namanya muraqabah dari surat apa ini? Al-Adiyat ayat terakhir. Wa hadza huwa tafsirul yasir. Inilah tafsir singkat di hadis suratil azimah terhadap surat yang sangat bagusnya, sangat agung ini. Waman aradal basta, barang siapa yang ingin luas, fa'alaihi bikutubit tafasir, hendaknya baca kitab-kitab tafsir. Allati tafsutul qaul fi hadza,
Nah, ini kan ringkasan yang kita bahas ini ringkasan. Kalau ingin luas, baca kitab-kitab tafsir lainnya. Wa nahnu innama nasyiru ila ma'ani isyaratun mujizatun. Saya cuma memberikan isyarat singkat. Nah, isyarat-isyarat singkat di kitab ini. Walaupun singkat, nas'alullaha al-hidayah wa taufik. Kita mohon kepada Allah hidayah dan taufik. Nah, jangan merasa puas hanya dengan satu kitab ini. Ikuti pelajaran tafsir lainnya. Wa an yaj'alana mimman yatalawwanu yatluna kitab Allah haqqa tilawatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang membaca kitab Allah haqqa tilawatihi, kemudian mengikuti atau mengamalkan. Setelah difahami, diamalkan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Selesai kita tafsir surat Adiyat. Mudah-mudahan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita tetap berada di dalam taufik dan hidayahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.